Berikutnya saya akan bahas variabel-variabel apa saja yang bisa kita kontrol. Yang maksudnya bisa kita kontrol di sini, kita bisa atur. Nah, kenapa kita perlu atur? Hal ini terjadi apabila permintaan konsumen itu mengalami fluktuasi atau naik turun. Memang kita sudah melakukan peramalan, ya. Nah, tetapi satu indikator peramalan itu adalah bahwa ramalan itu tidak pernah tetap. Jarang yang tepat, bukan tidak tetap ya, tapi jarang yang tepat. Nah, sekarang ada kalanya walaupun kita sudah melakukan peramalan, permintaan itu bisa saja dia mengalami fluktuasi, ya. Fluktuasi di sini bisa saja dia naik permintaannya atau bisa juga permintaannya ini turun, ya. Nah, sekarang lalu bagaimana caranya perusahaan itu, khususnya di bagian produksi itu, menyikapi hal ini? Nah, ada beberapa strategi penggunaan sumber daya yang kita sebut sumber daya fleksibel. Nah, sumber daya fleksibel ini adalah sumber daya yang bisa kita atur, ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa strategi atau kita bisa memilih dari sekian banyak strategi untuk mengatur sumber daya yang fleksibel ini, yang bisa kita atur ini. Nah, ada ada 8 ya strategi yang bisa kita gunakan apabila permintaan itu berfluktuasi. Jadi yang pertama itu adalah melalui tenaga kerja, kemudian overtime atau lembur, berikutnya part time atau paruh waktu, kemudian yang keempat itu adalah strategi mengatur persediaan, ya. Nah, kemudian berikutnya itu adalah pemesanan tertunda atau back orders, subkontrak atau subcontracting melalui strategi plant capacity atau kapasitas pabrik, dan yang terakhir itu melalui strategi pemasaran ataupun marketing. Nah, jadi strategi yang pertama itu adalah employment atau tenaga kerja. Nah, bagaimana dengan strategi ini? Jadi strategi ini itu digunakan untuk menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan jumlah produksi yang akan dihasilkan sesuai dengan jumlah permintaan. Nah, jadi contohnya pada saat permintaan itu tinggi, ya, maka kita akan mempekerjakan tenaga kerja. Nah, sebaliknya pada saat permintaan itu rendah, maka sebagian pekerja itu akan kita lay off atau akan kita berhentikan. Nah, strategi ini itu cocok sebenarnya untuk perusahaan yang tenaga kerjanya itu mempunyai keterampilan rendah, ya. Jadi seperti restoran dan contoh umpamanya perkebunan. Nah, beberapa biaya mungkin akan muncul apabila perusahaan menggunakan strategi ini. Nah, contoh yang pertama mungkin akan muncul nanti biaya mempekerjakan. Nah, biaya mempekerjakan di sini itu meliputi apa? Perekrutan, penyaringan, pelatihan, agar pekerja baru itu dia bisa mengejar ketinggalannya, ya. Nah, akibatnya di sini kalau tidak ada dengan cara instan seperti ini biasanya akan berdampak pada mutu, ya. Jadi kualitas itu tidak akan terlalu bagus. Nah, ada juga beberapa penghematan yang dapat terjadi jika seandainya pekerja yang telah kita pecat pada saat permintaan itu tinggi itu kita panggil kembali. Nah, ini tidak akan membutuhkan pelatihan yang tinggi. Nah, itu tadi adalah biaya untuk mempekerjakan karyawan. Nah, bagaimana seandainya permintaan itu rendah sehingga kita harus mengurangi karyawan? Akan muncul nanti yang namanya biaya pemecatan. Yang mana itu biaya pemecatan? Pemberian pesangon contohnya. Nah, kemudian biaya untuk mengatur kembali angkatan kerja yang masih ada atau yang tersisa.
Nah, kemudian ada juga yang penting di sini, ya, yaitu ada potensi perasaan yang kurang enak atau perasaan yang cukup buruk terhadap perusahaan dari pekerja yang telah dipecat, ya. Nah, kemudian hal lain juga yang penting di sini, ini akan mempengaruhi moral dari pekerja yang masih ada. Kemungkinan mereka akan selalu bertanya-tanya, kapan ini ya gilirannya saya dipecat, ya. Nah, itu bisa mempengaruhi mereka punya produktivitas kerja. Berikutnya, strategi yang kedua itu adalah overtime atau lembur. Nah, overtime atau lembur ini biasanya menjadi strategi yang dipilih oleh perusahaan apabila mereka tidak ingin menambah jumlah tenaga kerja, ya. Nah, jadi overtime atau lembur ini itu caranya dengan menyelesaikan jam kerja dengan mengadakan jam kerja lembur. Jadi pada saat jumlah permintaan tinggi, maka karyawan atau tenaga kerja itu diminta untuk bekerja lebih panjang daripada biasanya. Nah, sebaliknya pada saat permintaan itu rendah, nah maka mereka bisa dikurangi waktu kerjanya, atau bisa kita katakan pada saat permintaan tinggi mereka itu lembur, dan pada saat permintaan rendah mereka bisa memiliki waktu senggang yang lebih banyak. Nah, ini strategi yang bisa digunakan apabila kita tidak mau menambah jumlah tenaga kerja. Jadi kita menjaga jumlah tenaga kerja yang ada pada saat itu. Nah, saya lanjut dengan strategi yang ketiga, yaitu part-time ataupun paruh waktu. Nah, dalam strategi ini biasanya ya dalam sektor jasa, tenaga kerja paruh waktu itu merupakan pilihan yang umumnya digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Nah, khususnya yang mempunyai keterampilan rendah, ya, seperti yang strategi yang pertama tadi. Contoh seperti restoran, toko eceran, dan supermarket. Nah, pekerjaan musiman yang membutuhkan keterampilan rendah hingga menengah itu sangat sesuai dengan pekerja paruh waktu. Nah, pekerja paruh waktu ini biasanya berbiaya lebih rendah, ya, dibandingkan dengan tenaga kerja tetap. Nah, tenaga kerja tetap itu mereka kerja atau tidak, ya mereka harus diberikan kompensasi. Nah, sebaliknya kalau tenaga kerja paruh waktu, mereka hanya akan memperoleh kompensasi apabila mereka itu bekerja. Nah, makanya dikatakan di situ biayanya itu lebih rendah. Nah, kemudian tunjangan tambahan juga tidak banyak, tidak seperti kalau tenaga kerja tetap. Nah, cuma biasanya ya serikat pekerja itu mereka tidak atau kurang menyukai strategi part-time ini atau paruh waktu atau pekerja jenis paruh waktu ini. Kenapa? Karena biasanya pekerja paruh waktu itu mereka tidak membayar iuran serikat. Nah, dan juga karena mereka tidak membayar iuran serikat, nah mereka bisa dikatakan tidak masuk ke dalam anggota serikat pekerja. Nah, sehingga ini bisa mengurangi kekuatan dari serikat pekerja. Nah, strategi berikut adalah persediaan, ya, atau inventories. Nah, jadi menggunakan persediaan untuk mengatasi fluktuasi permintaan dan perusahaan dapat berproduksi dalam jumlah yang relatif tetap. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Pada saat saya berikan tugas, ya, kalau kalian masih ingat tugasnya, dikatakan bahwa perusahaan itu sudah memiliki, ya, jadi perusahaan itu sudah memiliki jumlah yang paling optimal. Nah, contoh, satu kali berproduksi mereka harus memproduksikan, anggaplah umpamanya sebanyak 90 unit. Nah, itu kan berarti dia sudah sudah pas seperti itu. Dia tidak bisa lebih banyak dan dia tidak bisa lebih sedikit.
Nah, sekarang ada mungkin pertanyaannya, Bu, bagaimana kalau tiba-tiba permintaan itu turun? Apakah kita harus berproduksi lebih sedikit? Tidak bisa kan kita berproduksi lebih sedikit karena satu kali produksi harus 90. Jadi walaupun permintaan umpamanya 20, tetap kita harus berproduksi sebanyak 90. Nah, sekarang bagaimana strateginya kalau seperti ini? Nah, strateginya walaupun permintaan itu sedikit, kita tetap melakukan kegiatan produksi yang standar, yang 90. Jadi walaupun nanti persediaan itu berlebihan, pada saat permintaan itu tinggi, persediaan yang berlebihan ini dalam kegiatan produksi kita tidak perlu lagi pusing atau memikirkan bahwa saya harus produksi lebih banyak karena permintaannya banyak. Tidak perlu, karena apa? Kita sudah punya persediaan pada saat permintaan itu rendah. Karena apa? Kita tetap melakukan kegiatan produksi. Oke? Nah, cuma ya strategi inventory di sini ini dia tidak cocok kalau perusahaannya itu adalah perusahaan jasa. Seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, ya. Kenapa? Karena pastinya kalian tahu bahwa untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, itu jasa tidak bisa dijadikan persediaan. Ya, persediaan itu hanya bisa untuk perusahaan yang menghasilkan barang. Jasa tidak bisa. Nah, kemudian strategi ini juga tidak cocok untuk produk yang mudah rusak. Artinya apa? Yang tidak bisa disimpan lama. Ya. Dan juga untuk produk yang modelnya itu cepat berubah. Nah, itu kita tidak bisa menggunakan strategi inventories. Lanjut dengan strategi berikutnya, itu adalah back orders atau pemesanan tertunda. Nah, back orders atau pemesanan tertunda ini adalah pesanan atau pemesanan atau jasa yang diterima perusahaan tetapi baru dapat dipenuhi kemudian setelah perusahaan itu mempunyai persediaan. Jadi di sini perusahaan itu menunda ya pemesanan selama periode pada saat periode permintaan itu tinggi. Nah, saya kasih contoh di sini umpamanya untuk barang yang bernilai tinggi. Nah, umumnya untuk barang yang bernilai tinggi ini mereka tidak mau punya persediaan, ya. Nah, jadi nanti ada yang pesan. Nah, itu pun pada saat ada pemesanan mereka tidak akan langsung memproduksi barang tersebut. Ya, jadi pesan dulu baru kemudian nanti barangnya diproduksi. Itu namanya back orders. Nah, atau bisa juga saya kasih contoh di sini itu pelayanan dokter. Nah, mungkin kalian pernah ada yang mau berkonsultasi, melakukan konsultasi dengan dokter, mungkin sakit. Nah, pada saat kalian datang ke sana, kan kalian harus mencatat nama ya atau antrian di situ. Nah, ada kalanya dokter itu mereka itu membatasi berapa jumlah pasien yang mereka akan layani pada satu hari. Nah, anggaplah kalian datang kemudian kalian itu sudah berada di luar kuota hari itu. Nah, biasanya mereka katakan, oke, kalau mau besok bisa, daftar sekarang. Nah, itu namanya back orders. Nah, keberhasilan strategi back orders ini juga ditentukan oleh beberapa hal. Nah, contoh yang pertama, hal yang pertama itu adalah apakah konsumen itu bersedia untuk menunggu atau tidak. Ya. Nah, kemudian ada juga biaya yang muncul karena adanya back orders di sini. Biaya yang pertama itu hilangnya penjualan. Ini terjadi apabila konsumen itu tidak mau menunggu. Dia tidak mau menunggu, jadi ya sudah kita kehilangan penjualan namanya. Nah, bisa juga mereka mau menunggu tetapi mereka kecewa. Ya, dia menunggu tetapi dengan kecewa. Ya, samalah dengan kalau umpamanya kalian harus praktek dokter. Ya, kalian tetap menunggu besok tetapi tentu tidak terlalu senang. Apalagi kalau yang sakitnya itu cukup mengganggu.